Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi berkenaan dengan memahami unsur-unsur hadis. Tapi sebelum kita memulai ke presentasinya, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran presentasi pada siang hari ini. Amin. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini memahami unsur-unsur hadis. Sebelum kita berlanjut, apa itu pada unsur-unsur hadis? Apa sih yang dimaksud dengan hadis? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Nah, iya, hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini unsur-unsur hadis yang pertama, memahami sanad. Yang kedua, memahami matan, dan yang ketiga, memahami rawi. Next. Memahami unsur hadis yang pertama yaitu sanad. Menurut bahasa, sanad adalah al-mu'tamadu, yang artinya menjadi sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Rasulullah SAW. Jadi sanad ini merupakan urutan orang-orang yang menjadi sandaran dalam suatu hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini ada isnad. Isnad adalah orang yang menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis. Ada musnid, orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Dan ada musnad, hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi isnad itu sebutan untuk orang yang menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis. Terus musnid, orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Dan musnad adalah hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu matan. Menurut bahasa, matan adalah punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Sedangkan menurut istilah, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad Nabi SAW yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Jadi matan ini bisa disebut dengan isi hadis. Ya, matan adalah isi hadis. Jadi matan itu perkataan yang disebutkan pada akhir sanad. Jadi setelah sanad masuk ke dalam matan. Rawi, ada yang membaca pengertian dari rawi? Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada yang lainnya atau memasukkannya ke dalam suatu kitab hadis. Suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah ditadwir atau dimodifikasi atau terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Jadi rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain untuk dibukukan. Nah, contoh rawi atau riwayat hadis dari beberapa tingkatan ya. Di sini ada 3. Yang pertama, periwayat hadis dari tingkatan sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik dan lain-lain. Yang kedua, periwayat hadis dari tingkatan tabi'in seperti Umayyah bin Abdullah bin Khalid
Sa'id bin Al-Musayyab dan lain-lain. Dan yang ketiga, periwayat hadis dari tingkatan mudawwin, yaitu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi rawi ini adanya letaknya itu di akhir, kayak hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. Selanjutnya, Oke, selesai. nah di sini ada hadis ya. Coba saudari Mas kalau bacakan. Haddatsana Sulaiman Abu Rabi qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nabi bin Muhammad an Ibni Abi Amir Abu Sufyan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqin salatu idza haddatsana kadzaba wa idza wa'ada kafa wa idza yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Rabi berkata, menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nabi bin Malik bin Abu Amir Abu Syakal dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada tiga. Terjadi mengingkari dan jika diberi amanah berarti berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nah di sini ada haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Nah di sini yang dari haddatsana sampai dengan di sini ya. Ini namanya sanad ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Rabi' berkata. Nah, qala haddatsana Ismail telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far qala berkata lagi Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhaib telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu Amir Abu Suhaib an Abi dari bapaknya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ayatul munafiqi salatu, yang artinya tanda-tanda munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari, wa idza tumina khana, jika diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Bukhari ya, Bukhari. Nah, jadi yang masuk ke dalam sana dari haddatsana sampai dengan di sini. Terus matan dari ayatul munafiqi sampai kepada tumina khana, ini masuknya matan. Dan yang terakhir rawi hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan sanad, bagian matan dan rawi. Next. Nah, baik, di sini coba yang mana yang matan? Gitu tuh. Ahadikum. Nah, ini matan, isi hadis, dan bertukar ya antara matan dan sanad. Kalau sanad tadi apa? Yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Ya, yang depan ya an Abi Hurairah. Nah, dari sini sanad. Terus yang keduanya matan dan rawi pas sudah pasti yang rawul Bukhari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.